Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita lanjut ke sesi yang ke-9. Sesi ini setelah kita kemarin kenalan sama Ruby, sekarang kita juga mau kenalan sama yang namanya JavaScript and the runtime. Oke, kenapa JavaScript? Karena JavaScript ini dia itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer menurut survei dari Stack Overflow pada tahun 2023, dan dia tuh selalu on top ya. Jadi si JavaScript ini selalu paling populer. Karena ya dia itu pasti kalau yang ngoding front end dia pasti harus pakai JavaScript. Terus juga dia itu bisa ngoding di server, tapi harus pakai yang namanya runtime. Runtime-nya apa? Runtime-nya ada Node.js, ada Boon, kemarin baru-baru juga gitu ya. Ada Denote. Nah, terus sekarang kita tuh gimana nih kalau mau ngoding JavaScript? Sebenarnya JavaScript itu kita nggak perlu install apa-apa. Kita cuman cukup buka nih browser. Contohnya nih ya, kita buka browser, kita tambahin ke sini nih. Kita klik kanan aja di sini, kemudian kita inspect. Nah, inspect ini tuh kita membuka yang namanya sebuah web dev tools. Ini kita coba geser, terus kita coba bersihin. Di dalam konsol ini, kita tuh bisa menuliskan kode-kode JavaScript. Contohnya apa kode JavaScript? Misalkan untuk memunculkan atau nge-console log, berarti kita console log di sini hello world. Enter, nah dia akan muncul hello world. Terus kalau misalkan kita mau mengakses juga alert gitu ya, menggunakan JavaScript, kita bisa alert, terus hi gitu. Nanti akan ke pop up si alert enter. Nah, ini nih. Nah, ini tuh kita bisa ngakses kayak gini ke web itu menggunakan JavaScript. Karena JavaScript ini dia tuh bisa ngakses web APIs-nya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau ngoding front end ya dia mau nggak mau harus belajar JavaScript gitu. Nah, ini dia di dalam web. Nah, terus ada orang yang nyiptain namanya Node.js, kemudian Boon, supaya bisa si JavaScript ini ngakses ke server. Maksudnya server itu apa? Maksudnya server itu kita bisa ngebuka file, kita bisa ngakses directory. Nah, itu menggunakan runtime. Runtime-nya itu antara Node.js, antara Deno, ataupun yang paling baru Boon gitu ya, Boon.js. Nah, gimana maksudnya Node atau runtime? Kita tinggal buka aja di sini nih ya. Kita buka akses gitu ya, akses si Node.js-nya. Kita close dulu ini. Kita buka aja si Node.js. Node.js ini dia tuh untuk runtime-nya JavaScript supaya bisa kita ngakses komputer, atau kita ngakses komputer menggunakan kode JavaScript, akses server menggunakan kode JavaScript. Contohnya gimana? Contohnya kita misalkan buka di sini terminal. Nah, di sini gue udah ada Node.js-nya. Jadi kalau gue coba buka Node Minvi, gue udah punya versi 18.16.0. Nah, teman-teman bisa ke sini aja, terus misalkan di sini pilih download, terus nanti dia langsung download aja gitu ya. Karena saya udah ada, jadi nggak usah. Oke, nah terus maksudnya gimana untuk kita ngakses si komputernya kita? Kita coba gini aja, kita coba bikin file baru atau folder lah ya. Kita coba bikin folder make dir learn Node.js. Nah, kita pindah ke Node.js-nya, learn Node.js. Nah, di sini kita coba buka menggunakan Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini kita bikin sebuah file baru, sebuah file yang namanya misalkan index.js. Oke. Di dalam index.js ini kita ingin membaca codingan JavaScript tadi ke dalam server atau komputer kita. Kita jalankan nih console.log hello. Ini menggunakan komputer server. Terus kita tinggal jalanin. Jalannya gimana? Buka terminal. Buka terminal itu kalau di Windows pakai control backtick, kalau di Mac pakai command backtick. Kita tinggal jalankan aja. Node, nama filenya apa? Index.js. Nah, ini sekarang si JavaScript ini sekarang bisa ngakses ke server kita nih, ke komputernya kita. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Node.js, dengan bantuan si runtime itu. Oke, jadi
kita belajar juga nanti di sini JavaScript. Jadi nanti konsepnya ketika kita mulai masuk ke sesi selanjutnya, kita akan belajar menggunakan Ruby, kemudian di perbandingannya juga menggunakan JavaScript buat teman-teman di provide menggunakan JavaScript ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Nextnya kita akan masuk ke tipe data, kemudian nanti setelah itu kita akan mulai start ngoding. Salam programmer best friend.